Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Zanita dengan NIM 2024-08-1003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya untuk mata kuliah pengujian perangkat lunak. Jadi, untuk aplikasi yang saya dan teman-teman saya uji adalah aplikasi Sistem Informasi Kerja Profesi atau SIKP. Jadi, untuk rencananya, fokus utama proyek ini adalah mendigitalisasi dan mengintegrasikan seluruh alur operasional kerja profesi di program studi sistem informasi, yang meliputi proses dari pengajuan permohonan KP oleh mahasiswa, proses bimbingan harian melalui logbook digital, bimbingan online dengan dosen pembimbing, hingga pelaksanaan dan penilaian sidang KP. Sistem ini dirancang secara khusus untuk memastikan seluruh tahapan KP berjalan sesuai aturan akademik yang ada. Lalu untuk analisa ada dua kebutuhan. Yang pertama kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan fungsional ada autentikasi pengguna berbasis peran atau role-based. Lalu ada pengajuan formulir KP oleh mahasiswa, persetujuan pengajuan KP oleh Kaprodi, penugasan dosen pembimbing, manajemen logbook harian, bimbingan online, pengajuan sidang KP, penilaian sidang KP, kalkulasi nilai akhir, pengelolaan data pengguna oleh admin, dan akses template dan panduan dokumen KP. Lalu untuk kebutuhan non-fungsionalnya ada availability, yang dimana aplikasi ini dapat beroperasi 24/7 dengan downtime minimal. Lalu ada reliability, yaitu tingkat kegagalan sangat rendah, ergonomi, antarmuka yang responsif dan user-friendly, portability, jadi aplikasi ini dapat diakses melalui berbagai device dan berbagai browser, serta security, di mana data terproteksi dengan enkripsi, akses berbasis peran, dan komunikasi melalui HTTPS. Lalu untuk desain, untuk aktor utamanya itu ada mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, kaprodi, dan admin. Lalu untuk desain proses itu ada alur operasional direpresentasikan secara visual melalui activity diagram swimlane, yaitu diagram yang mencakup fitur utama. Lalu ada desain objek, yaitu ada 6, ada pengajuan KP, logbook harian, pesan bimbingan, sidang KP, nilai KP, dan serta template dan panduan. Yang terakhir ada desain basis data, di mana untuk struktur basis data ini dirancang dengan ERD atau Entity Relation eh, Diagram yang mencerminkan hubungan antar entitas utama. Selanjutnya ada implementasi. Untuk teknologi yang digunakan adalah PHP natif atau PHP murni, lalu MySQL database untuk database-nya, dan ada arsitektur MVC sederhana atau model view controller. Lalu untuk fitur validasi ada 4, itu validasi pengajuan KP, validasi logbook, validasi syarat sidang, dan validasi penilaian dosen. Lalu masuk ke pengujian. Yang pertama ada white box testing. Di sini kami melakukan 3 testing dengan yang pertama itu ID uji white box 1, yang dimana jalur eksekusinya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, yang dimana kondisi skenario kondisinya itu adalah input ID mahasiswa yang pengajuan KP-nya belum disetujui Kaprodi, kemudian statusnya diperbarui menjadi disetujui. Nah, hasil yang diharapkan itu adalah sistem menampilkan pesan penolakan pada iterasi pertama setelah status diperbarui, lalu
akan berlanjut ke pengecekan logbook. Dan hasil aktualnya itu, Blokode berhasil menampilkan alert penolakan sebelum eksekusi lanjutan. Yang kedua ada eh, dengan ID uji white box testing 2, di mana jalur eksekusinya adalah 124564578. Lalu untuk skenario kondisinya itu input ID mahasiswa yang pengajuan KP sudah disetujui, namun jumlah logbook yang di ACC dosen pembimbing belum memenuhi syarat dan laporan KP belum di ACC. Dan mahasiswa ini kemudian melengkapi logbook dan laporan lagi. Dan hasil yang diharapkan adalah sistem menyembunyikan tombol ajukan sidang dan menampilkan progres berlogbook sampai semua syarat terpenuhi. Lalu hasil aktualnya adalah log percabangan merender UI progress bar dan tidak merender elemen tombol ajukan sidang HP yang kita harapkan. Lalu ada testing ketiga yang di mana jalur testing yang diuji adalah 1245578. Dan skenario kondisinya itu adalah input ID mahasiswa secara ideal, pengajuan KP sudah disetujui, seluruh logbook sudah di ACC dan laporan KP sudah di ACC dosen pembimbing. Dan ini merupakan happy path atau jalur yang ideal. Dan hasil yang diharapkan adalah sistem memproses validasi tanpa penolakan dan langsung membuka akses form pengajuan sidang. Dan hasil aktual programnya adalah tombol ajukan sidang, KP dirender, dan form pengajuan dapat diakses dengan sempurna. Selanjutnya ada black box testing. Untuk black box testing, totalnya ada 10 testing. Untuk testing yang pertama mungkin ada autentik untuk model fitur autentikasi, ada untuk keamanan rute, pengajuan KP, validasi input, logbook harian, bimbingan online, pengajuan sidang lagi, penilaian dan penilaian lagi. Lalu mungkin saya akan jelaskan yang pertama untuk autentikasi. Skenario kasus ujinya itu adalah login dengan kredensial valid dan data inputnya kebetulan menggunakan data mahasiswa saya itu NIM saya dan password yang saya buat sendiri. Lalu hasil yang diharapkan adalah sistem validasi sesi dan mengarahkan pengguna ke dashboard mahasiswa, dan hasil aktualnya itu sesuai, di mana sesi terbuat dan rute beralih ke halaman dashboard mahasiswa dan statusnya pas. Dan untuk semua testing ini juga statusnya pass atau lulus. Lalu ke user acceptance testing, di mana um, ini menguji dari point of view pengguna. Jadi di sini ada 3 pengguna, yaitu ada mahasiswa, dosen pembimbing, dan kaprodi. Dan mungkin untuk testing yang pertama itu ada mahasiswa mengajukan permohonan KP dan memantau status persetujuan dari kaprodi. Lalu acceptance kriterianya itu adalah mahasiswa dapat melihat perubahan status pengajuan dari menunggu menjadi disetujui tanpa harus menghubungi kaprodi secara langsung, dan hasilnya itu diterima. Dan untungnya semua testing di user acceptance testing ini juga diterima dan lulus semua. Lalu ada regression testing. Jadi di sini ada 3 pengujian. Jadi untuk skenario pengujian yang pertama adalah perubahan penugasan dosen pembimbing, di mana Kaprodi memindahkan seorang mahasiswa dari dosen pembimbing A ke dosen pembimbing B di pertengahan periode KP. Dan hasilnya adalah riwayat logbook yang sudah di ACC sebelumnya tidak hilang atau terreset menjadi 0. Dan sistem terbukti aman karena query logbook diikat berdasarkan ID pengajuan KP bukan pada ID dosen pembimbing. Dan ini adalah hasil yang kita harapkan. Lalu ada pembaruan laporan KP, di mana mahasiswa merevisi dan mengunggah ulang dokumen laporan KP pada form yang sama. Dan hasilnya adalah unggahan baru berhasil menimpa tautan file lama di database tanpa menghapus data logbook yang sudah ada. Fungsi validasi syarat ini tetap stabil. Dan itu merupakan hasil yang kita inginkan juga. Dan yang terakhir ada penolakan dan pengajuan ulang KP, di mana Kaprodi menolak pengajuan KP mahasiswa dan mahasiswa merevisi dan mengajukan ulang.
Dan hasilnya adalah data pengajuan lama tidak mengganggu pengajuan baru, status pengajuan diperbarui dengan benar dan notifikasi terkirim ke seluruh pihak yang berkepentingan, yang dimana ini juga hasil yang kita inginkan. Lalu ada object oriented testing. Di sini kita melakukan 5 testing di 5 kelas, yaitu ada kelas mahasiswa, kaprodi, dosen pembimbing, sedang KP dan nilai KP dengan 5 metode juga masing-masing, yaitu ada ajukan KP, approve KP, verifikasi logbook, cek syarat sidang, dan hitung nilai akhir. Dan melalui testing ini kebetulan semuanya menghasilkan hasil yang diharapkan dari masing-masing uji dan statusnya adalah pass semua atau lulus semua. Selanjutnya ada Object Oriented Metric Model Design. Yang pertama ada WMC atau Weighted Methods per Class. Dan dari hasil yang dilakukan ini disimpulkan bahwa rata-rata jumlah metode masih berada pada tingkat yang rendah per kelasnya, sehingga kompleksitas kelas tergolong mudah dikelola. Selanjutnya ada coupling between object classes atau CBO. Dan di CBO ini disimpulkan nilai coupling tergolong rendah, sehingga perubahan pada nilai pada satu kelas tidak memberikan dampak besar pada kelas lainnya, yang dimana itu bagus. Lalu yang ketiga ada response per class atau RFC, dan disimpulkan nilai RFC menunjukkan bahwa interaksi antar objek masih berada pada batas yang mudah dipahami dan dipelihara. Lalu ini yang keempat sebenarnya ada LCOM atau lack of cohesion methods. Dan LCOM ini digunakan untuk mengukur tingkat keterkaitan fungsi-fungsi dalam suatu kelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap kelas memiliki tingkat kohesi yang baik karena seluruh metode berfokus pada tanggung jawab yang sama sesuai prinsip Single Responsibility Principle atau SRP. Dan dapat disimpulkan bahwa LCOM tergolong rendah dan rancangan sistem dinilai cukup baik. Lalu ada strategi implementasi sistem. Di sini ada tiga fase. Ada fase digitalisasi pengajuan KP yang dimana di dalamnya itu ada implementasi fitur login dan manajemen akun. Lalu ada mahasiswa mengajukan KP secara online. Lalu ada Prodi melakukan verifikasi dan penugasan dosen pembimbing dan adaptasi awal pengguna terhadap sistem. Lalu yang kedua ada bimbingan dan logbook digital yang dimana pertama di dalamnya itu ada aktivasi logbook harian berbasis web. Lalu dosen pembimbing melakukan verifikasi logbook secara digital, apakah diterima atau enggak. Lalu ada fitur bimbingan online digunakan sebagai media komunikasi resmi dan ada untuk mengurangi penggunaan dokumen fisik juga. Lalu untuk fase ketiga ada sidang dan penilaian terintegrasi. Jadi di dalamnya itu ada pengajuan sidang dilakukan melalui sistem dan penilaian dosen penilaian dosen pembimbing dan penguji terintegrasi. Lalu sistem menghitung nilai akhir secara otomatis, yaitu nilai KP-nya dan nilai sidang KP-nya. Lalu hasil kelulusan dapat diakses oleh mahasiswa. Lalu untuk pemeliharaan preventif, itu ada backup database secara berkala, lalu ada monitoring aktivitas pengguna dan server, pemeriksaan keamanan sistem secara rutin. Lalu ada pemeliharaan korektif di mana ada penanganan bug dan error yang dilaporkan pengguna, perbaikan fitur yang mengalami gangguan, serta pengujian ulang sebelum pembaruan diterapkan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan perspektif, di mana ada optimalisasi performa database dan query, peningkatan kecepatan akses sistem, dan pengembangan fitur berdasarkan pengguna. Oke, mungkin untuk hari ini segitu saja untuk yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.